Pemirsa, sebelum terkuaknya kasus penyiksaan oleh Taufik Hidayat, keluarga korban wanita asal Bandung pernah mencari korban dan memviralkan pelaku atas tuduhan membawa kabur korban. Namun akibat viral, korban marah kepada keluarga dan mengaku bekerja di Jakarta. Saya viralin di IG. Saya bikin captionnya tuh hilang. Nah, di kami hilang dibawa kabur. Kami ininya dibawa kabur oleh si laki ini, gitu, si foto itu laki-laki itu. Rame kan akhirnya, karena di share-nya di grup tempat suami kerja gitu, maksudnya kan suami Gojek kan, di grup di share di grup Gojek, di Facebook, di Instagram, rame akhirnya banyak yang nge-repost. Terus katanya kan si laki-laki ini tuh salah satu anggota Ormas. Ormas apa? Boleh disebut? Sebutin aja. PP katanya. Oh, udah sebutin aja. Salah satu anggota PP. Kebetulan Kata siapa itu? Katanya sih pas ngasihin surat resign itu pakai baju PP gitu. Oh. Ya. Terus suami ada temen kan yang sama anggota PP juga, ditanyain lah, mungkin di-share sama temennya, nyampe mungkin ke si pelaku. Akhirnya malamnya telepon lah, si korban ini nelpon ke suami, marah-marah. Bilang kalau dia tuh nggak hilang, dia nggak mau dicari katanya. Saya nggak hilang, saya bekerja gitu. Loh, kalau bekerja kenapa bilang ngebohong, kata suami saya. Kenapa kamu masih bilang kerja di Nabati, ternyata enggak. Saya kerja di Jakarta katanya gitu. Sekarang saya kerja di Jakarta, saya cuma nggak mau jadi beban pikiran orang tua aja. Saya udah nggak nyaman kerja di Nabati, dia bilang gitu. Ya, keluarga korban YTR marah dan tak terima atas penganiayaan berat yang mengakibatkan korban mengalami kebutaan. Kakak kandung korban menuntut mata tersangka Taufik Hidayat sebagai ganti mata sang adik. Pihak keluarga korban YTR menuntut keadilan atas penganiayaan yang dilakukan tersangka Taufik Hidayat. Akibat penganiayaan berat tersebut, korban mengalami kebutaan. Kakak kandung korban, Apip Syandi, menyatakan kemarahannya dan menuntut agar mata tersangka diambil dan diberikan kepada adiknya agar bisa kembali melihat. Harapan keluarga pelaku bisa dihukum seberat-beratnya, bagaimana dia apa yang telah dilakukan sama saya gitu. Dan sangat besar juga harapan saya bisa mengambil matanya untuk adik saya bisa melihat. Sementara itu, berdasarkan informasi dari keluarga korban, kondisi YTR saat ini berangsur membaik meski masih harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Saat ini korban tengah menjalani terapi duduk. Meski begitu, pihak rumah sakit Hasan Sadikin masih terus berusaha untuk merawat korban pasca kritis. Rencananya operasi plastik akan dilakukan jika kondisi korban sudah membaik. Dari Bandung, Jawa Barat, Pilih Maulana Finkran, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Tabrakan truk dan minibus di kawasan Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur berujung penganiayaan. Sopir minibus yang meminta pertanggungjawaban sopir truk malah dianiaya hingga terluka di bagian kepala. Kemacetan di Jalan Jambore Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur diwarnai keributan dua pengendara. Dalam rekaman kamera dashboard, seorang sopir minibus mencoba menghentikan truk kontainer yang kabur hingga naik ke atas pintu sopir truk yang melaju. Saat bergelantungan di pintu, sopir minibus lalu dianiaya sopir truk hingga terluka di kepala. Keributan ini berawal dari sopir truk yang menabrak dua minibus di depannya. Namun sopir truk menolak bertanggung jawab dan berusaha kabur. Sopir ini melakukan pemukulan dengan menggunakan sebuah alat semacam kayak palu begitu, dan dipukulkan ke bagian kepala si korban atas nama Baris, sehingga dengan kejadian ini si Barisnya melaporkan lewat call center 110. Kemudian oleh anggota Polsek Ciracas melakukan pengecekan ke TKP dan benar diduga terjadi penganiayaan terhadap Pak Baris ini. Terluka di kepala, sopir minibus kini dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara polisi memburu pelaku yang identitasnya sudah diketahui.
Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Ya, Polda Metro Jaya mengungkap tindak pidana perdagangan narkotika, tindak pidana pencucian uang, pornografi, serta pencucian yang tidak tanggung-tanggung, beratnya mencapai 17,45 ton. Dalam operasi berskala besar, polisi menyita serta menangkap lebih dari 1.000 orang yang diduga menjadi pengedar narkoba. Sekitar belasan orang teridentifikasi berperan sebagai produsen narkoba. Selain itu, Polda Metro Jaya juga mengungkap sejumlah kasus tindak pidana pencucian uang, pornografi, serta judi online. Polisi ungkap modus baru peredaran sabu. Paket sabu dimasukkan dalam balon berwarna-warni untuk mengelabui petugas. Sat Narkoba Polres Cimahi melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu di kota Cimahi, Jawa Barat. Pelaku ditangkap di rumahnya dan berhasil mendapati paket sabu seberat hampir 100 gram yang disembunyikan pelaku di dapur rumahnya. Modus yang dilakukan yaitu memasukkan paket sabu ke dalam balon berwarna-warni lalu disimpan di suatu tempat, setelahnya mengirimkan Sherlock dan jenis warna balon kepada para pembeli. Dari hasil penjualan sabu tersebut, pelaku bisa meraup keuntungan 1 hingga 2 juta rupiah sekali transaksi. Modus memasukkan paket sabu ke dalam balon baru pertama kali diungkapkan. Pelaku melakukan hal tersebut untuk mengelabui petugas. Dia memasukkan ke dalam truk dan dibuang di jalan. Nah, kemudian dia mengirim Sherlock lokasi dan foto kurang lebih ada di sekitar sini dengan warna balon yang sudah diisi oleh sabu. Jadi modusnya rata-rata sama, hanya metodenya yang berbeda. Ada yang dalam rokok, ada yang dalam keong tutut. Jadi berbagai cara untuk mengelabui petugas. Untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, pelaku MRF terancam kurungan penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Ya, pemirsa, uang negara senilai hampir 400 miliar rupiah menguap dalam pengadaan puluhan ribu motor listrik Badan Gizi Nasional yang diduga dikorupsi Dadan Hindayana CS. Lalu mau dikemanakan ribuan motor listrik yang sudah terlanjur dibayar oleh negara? Berikut laporan Anissa Rizkia dari gudang motor listrik BGN yang kini disegel Kejaksaan Agung. Ini merupakan gudang yang disegel oleh pihak Kejaksaan Agung berisi ribuan motor listrik pengadaan Badan Gizi Nasional. Ada sekitar 18.000 lebih motor listrik yang disegel oleh pihak Kejaksaan Agung. Nantinya akan diapakan? Ikuti penelusuran saya. Kalau kita lihat ini memang masih tersegel, bahkan juga masing-masing motor ini juga masih terbungkus plastik. Itu artinya seluruhnya belum pernah dipakai atau belum didistribusikan sama sekali. Pemirsa, ada penggelembungan dana sekitar 1,2 triliun rupiah, di mana satu motor ini dihargai senilai 48 juta untuk yang tipe skuter, dan untuk yang trail ini dihargai senilai 58 juta rupiah. Bapak bisa dijelaskan, saat ini seluruhnya tidak disita namun disegel oleh pihak Kejaksaan Agung. Lantas apa langkah ke depannya nantinya yang akan dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung, Pak? Posisi sepeda motor ini adalah dititip oleh BGN kepada PT Asa. Sehingga yang kita lakukan adalah penyegelan. Penyegelan untuk apa? Untuk mengamankan aset negara, untuk mengamankan uang negara, untuk mengamankan uang rakyat agar jangan berpindah tangan. Ada juga wacana mengenai akan diberikan kepada guru-guru honorer. Seperti apa pandangan dari pihak Kejaksaan Agung? Koordinasi sudah ada, tapi tentang penggunaan mau diserahkan ke siapa itu bukan kewenangan kami. Sekali lagi, ini adalah hasil dari belanja modal tahun anggaran 2025 di BGN, dan tentu setelah belanja modal itu tercatat nanti seharusnya sebagai aset di BGN. Nah, tentang penggunaannya seperti apa? Tentu pengguna barang dalam ini BGN. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Zubair atas waktunya. Anissa Rizkia, Nadia, iNews melaporkan untuk Anda.